Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Dan hari ini tanggal 9 Januari tahun 2023 ya. Jadi ini jawab pertanyaan yang pertama di tahun 2023 ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ke semua teman-teman ya yang ada di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan jawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat cukup bagus ya dan krusial. Lalu video ini akan tayang di hari Sabtu ya. Jadi nanti ada video drill yang udah mulai duluan saya upload di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin itu ada drill gaya bebas, Selasa itu ada drill gaya punggung, Rabu itu ada drill gaya kupu, lalu habis itu Kamis itu ada drill gaya dada. Jadi saya lebih cepatkan dulu drill itu saya upload supaya teman-teman bisa langsung ngelihat ke drill itu ya, supaya bisa langsung dikerjakan untuk di tahun 2023 ini ya. Nah, sebelumnya udah bahasa duluan, sorry. Ini ada kertas ya, ini ada kertas yang saya mungkin akan nanti ketika terakhir ya, di sesi terakhir saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tapi ini kayak program untuk tahun 2023 ya, lebih kurang apa yang harus dikerjakan ya. Ini saya udah ketikkan ya. Nah mungkin nanti tinggal saya baca. Udah bahasa ini, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, jadi drill itu bisa ditonton, jadi supaya teman-teman bisa langsung mulai ke drill itu sendiri ya. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada di video, apa yang harus diperhatikan saat melatih anak umur 9 tahun ya. Nah, tolong videoin real latihan renang anak kecil Om, dari 0 sampai bisa 4 gaya. Saya mau tonton sampai habis Om. Nah, kalau dari 0 sampai bisa 4 gaya itu kan saya akan coba ya. Cuman kita boleh kasih anak-anak ini ngerjakan drill ya, drill set kalau mau pelajari 4 gaya itu. Ataupun kita bisa per satu sesi, per masing-masing sesi itu kita akan bagi, contohnya hari ini bebas, contoh minggu pertama bebas, minggu keduanya punggung, minggu ketiganya kupu, dan minggu keempatnya dada ya. Saya akan coba usahakan untuk buat ya. Terima kasih atas masukannya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua, awalnya saraf kejepit sudah sembuh, apa saja perlengkapan standar ya. Apa saja perlengkapan standar ya? Di sini ada yang bertanya. Nah, pertanyaannya, izin bertanya coach, apakah saya boleh sisipkan latihan interval untuk program latihan endurance, dan biasanya saya berikan 10 kali 100 dengan waktu 1.30, berarti setiapnya 1.30. Biasanya saya berikan di KU2, dan juga coach kami latihan 4 kali seminggu, baiknya berapa kali kami berikan latihan endurance dan berapa kali kami berikan latihan speed. Salam dari Sopeng coach. Oke, ini ya, salam balik buat teman-teman ya. Kalau untuk pertanyaannya ini kan, apakah boleh disisipkan latihan interval untuk program latihan endurance, dan biasanya saya berikan 10 kali 100. Boleh saja ya. Jadi kalau contoh, kalau teman-teman mau variasikan, misalnya 10 kali 100, contoh di tengah-tengah program endurance misalnya kita ngerjakan 6 kali 400 gaya bebas contohnya. Nah, di tengah-tengah kita boleh sisipkan 10 kali 100. Tapi kalau misalnya saya boleh sarankan itu, kalau misalnya program endurance ya program endurance semua, jadi anak-anak nggak hilang fokus ya. Variasi sesekali boleh, tapi nggak setiap kali ya. Jadi anak-anak itu nggak hilang fokus latihan yang mana hari ini ya. Nah,
Lalu habis itu dan untuk di KU2 ya, apalagi untuk di KU2 mereka kan kalau bisa jangan terlalu banyak variasinya juga, supaya mereka bisa fokus ke satu latihan ya. Contohnya latihan endurance ya latihan aerobik ya latihan aerobik, latihan race pace ya latihan race pace, latihan speed ya latihan speed ya. Nah, lalu habis itu dan juga latihan 4 kali seminggu, berapa kali untuk diberikan endurance dan berapa kali diberikan latihan speed. Nah, kalau 4 kali dalam 1 minggu itu berarti boleh aja dikasih misalnya hari pertama itu aerobik, hari kedua speed, hari ketiga race pace, hari keempat boleh dimasukin misalnya aerobik lagi ya. Lalu minggu kedua boleh diputar misalnya race pace, minggu kedua ya boleh masukin race pace, habis itu speed, habis itu aerobik, baru masuk race pace lagi. Minggu ketiga boleh lagi diputar, ataupun mau masuk 3 minggu, setiap 3 minggu ganti. Minggu pertama race pace, hari pertama race pace, hari kedua speed, hari ketiga aerobik, baru hari keempat balik lagi ke race pace. Setelah jalan 3 minggu lagi baru hari pertama speed, jadi diputar ya, speed, aerobik, race pace, baru speed lagi ya. Jadi boleh diputar setiap 3 minggu, setiap 3 minggu ya. Nah, itu ya mungkin kira-kira yang boleh saya apakan ya, boleh saya jawab ya. Dan kalau untuk program itu nggak usah terlalu banyak kali gantinya ya, ataupun misalnya sisipnya atau apa ya, variasinya cukup. Kalau memang ada satu hari yang mau dibuatkan variasi ya silakan, mau dibuatkan variasi itu boleh ya. Nah, lalu habis itu sekarang pertanyaan yang kedua ya, kenapa saya selalu kasih set kaki di pre-main set, ada di video itu ya. Nah, ini, nah mau nanya coach, ini saya ganti tangan bentar ya, ganti tangan ke sebelah kanan supaya lebih gampang saya pegang kamera. Nah, mau nanya coach, 8 kali 100 tiap 130, 6 kali 100 tiap 125, 4 kali 100 tiap 120, berarti itu threshold set ya. Berapa best time 100 mereka coach? Nah, kalau untuk threshold set ini 130, 125, 120, anak-anak itu lebih kurang ya, lebih kurang best time-nya ada di 106, ada yang di 105 ya. Nah, cuman kalau dari set threshold ini sih bukan lihat dari base time dia ya. Biasanya kalau dia kuat masuk atau tidak kuat masuk ya, biasanya itu lebih ke endurance sih. Endurance juga perlu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Oke. Nah, lalu habis itu pertanyaan yang ketiga nih ya, ini 1, 2, 3, ini ada 6 ya, sorry, ada 6 pertanyaan ya. Oke, ada di video deal anak-anak minta 1 kali 25, 1 kali 20, 1 kali 15 di ronde keempat speed set. Nah, ini ada yang bertanya di sini ya, bisa dilihat. Hai coach, izin tanya lagi, saya Adi dari Banten. Izin tanya coach, kalau mau fokus melatih kaki dan tangan di gaya bebas biar speed dan powernya bertambah, latihannya seperti apa ya? Terima kasih coach. Nah, kalau untuk speed and power di gaya bebas, untuk kalau untuk fokus melatih kaki dan tangan. Nah, kalau untuk speed ya latihannya speed gitu ya. Contoh set-set speed yang kita berikan gitu loh. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya anaknya masih umur dini ya, kita tetap kasih yang namanya, kenalkan namanya aerobik, speed dan race pace ya. Jadi anak-anak ini juga nggak hanya tahan di satu gaya, satu speed aja ya. Misalnya contoh di 25 meter ya, semua di 25 meter aja, atau di 50 meter ya. Dan mereka juga harus tahu yang namanya aerobik, speed dan race pace. Nah, kalau untuk naikin melatih fokus melatih kaki dan tangan di gaya bebas biar speed dan powernya bertambah,
harus latihan terus setiap hari, itu aja sih ya sebenarnya. Kalau program ya berarti ini yang mau ditanyakan apakah programnya atau latihannya. Kalau latihan boleh juga ditambahkan yang namanya latihan fisik, tapi yang dasar-dasar saja. Contoh kayak agility ladder, kayak misalnya stretch cord, kayak misalnya core strength, kayak misalnya pilates, kayak misalnya burning set, lalu habis itu circuit training, ada juga torture dryland ya. Teman-teman bisa lihat ini untuk latihan daratnya di saya punya channel YouTube juga, teman-teman ketik aja latihan darat, itu ada di video YouTube saya ya. Nah, waktu itu saya kerjainnya pada saat pandemi ya. Nah, itu sih ya latihannya seperti apa ya. Berarti itu boleh juga kalau di air itu kan kita misalnya kaki nih ya, kita 10 kali 100 rutin, hampir setiap hari kita masukin contoh 5 kali 200 atau 10 kali 100 kaki. Itu juga bisa ngebangun anak-anak punya power ya. Kalau untuk speednya ya latihan speed ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Nah, ini ada di pertanyaan yang kelima ya di sini ya. Tips cara ada di video, tips cara membuat program latihan renang SD, SMP ya, pemula waktu itu ya. Nah, hai coach, salam kenal, saya ibu dari Palu. Kebetulan anak saya putri usia 5 tahun menuju 6 ya. Nah, setelah latihan kurang lebih 6 bulan, limitnya cukup bagus dan tercepat untuk anak seusianya. Tapi saya perhatikan di bulan pertama latihan, selama 1 bulan itu dia latih 3 gaya, freestyle, breaststroke, dan punggung. Berarti bebas dada dan punggung. Tapi sewaktu berjalan 6 bulan tadi, 2 gaya dada dan punggungnya hilang. 2 gaya berarti ya, berarti setelah dilatih ya mungkin hanya sisanya gaya bebas saja. Apa ini sudah benar ya coach programnya, dan di range 6 bulan tadi dia sudah masuk kompetisi renang tingkat pemula, tapi kedua-duanya dia nangis dan nggak jadi turun tanding. Sebenarnya di bagian apa yang salah ya coach? Apa ada juga di sini perlu teknik pembentukan mental untuk anak seusianya? Makasih coach sebelumnya. Nah, salam balik buat ibu yang ada di Palu ya. Kalau untuk anak umur 5 tahun, umur 6 tahun itu kan masih usianya masih dini banget ya. Nah, latihannya pun itu seminggu paling ya sekali ya, 2 kali cukup sih ya. Nggak usah terlalu buru-buru untuk ke kompetisi. Karena apa? Waktu atau gimana ya bilangnya ya, umur konservatif yang bisa membuat anak-anak progres ini cuma 5 tahun atau 6 tahun berturut-turut ya. Selebihnya dari situ anak-anak akan merasa bosan ya kalau kita latih terus ya. Nah, mungkin kalau yang boleh saya sarankan anak umur 6 tahun, 7 tahun ya, itu saya ada tulis juga di kertas, nanti saya akan jelaskan ya. Anak umur 6 tahun sama 7 tahun cukup sekali dalam seminggu latihannya ya, sekali 2 kali lah paling banyak ya, nggak usah terlalu banyak banget ya. Nah, nanti sembari bertambahnya umur ya silakan kalau mau tambah banyak ya. Nah, untuk di anak umur 6 tahun 7 tahun saya rasa cukup pelajari ya 1 gaya dulu ya. Contoh kayak gaya bebas ya, full di gaya bebas dulu dibenerin, lalu habis itu boleh juga masuk ke gaya kedua, tapi nggak usah sampai 3 gaya juga ya. Nah, karena apa? Anak-anak yang ngerjakan contoh terlalu cepat juga, kita terlalu dini juga memperkenalkan, itu juga tidak efektif ya untuk anak-anak, karena mereka juga nggak bisa terima terlalu banyak gitu loh. Jadi 1-2 gaya cukup ya saya rasa, dan itu pun long axis saja ya. Dan banyak diingatkan adalah gerakan yang benar gitu loh, bukan kecepatannya ya. Jadi di sini harus diingat lagi kembali, anak umur 6
apalagi anak umur 5 tahun, 6 tahun itu belajar basic movement saja ya, ataupun dasar-dasar dari gerakannya ya. Nggak usah mesti harus sampai kompetisi menang atau enggak, itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Boleh kompetisi kalau misalnya ada sama-sama anak umur 6 tahun ya, kalau kalah nggak jadi masalah, kalau misalnya nangis nggak mau turun pun itu tidak jadi masalah sih sebenarnya ya. Nah tapi yang paling penting adalah dia nyaman dulu untuk berlatih gitu ya. Nah dan anak umur 6 tahun kita pun nggak ada paksain apa-apa sih buat mereka ya. Kalau udah latihan 6 bulan itu bagus sebenarnya ya, seminggu ya sekali atau 2 kali ya bawa ke kolam ya, sambil dia bertumbuh ya 2 kali boleh lah ya. Nah umur 7 tahun, umur 8 tahun nanti boleh naik ya jadi 2 kali sampai 3 kali seminggu ya, nggak usah buru-buru. Karena ketika nanti putri ibu udah umur nanti 11 tahun itu baru genap 6 kali latihan dalam 1 minggu. Karena apa? Itu namanya peak height velocity, PHV, itu yang namanya akil balik. Jadi setelah akil balik ya silakan baru dilatih ya. Kalau misalnya kompetisi tingkat pemula ya silakan, nggak jadi masalah sih, itu untuk fun untuk anak-anak ya. Sebenarnya bagian mana apa yang salah ya? Anak-anak sih nggak ada yang salah sih, anak-anak belajar itu namanya ya. Kalaupun nangis nggak mau turun ya nggak ada masalah. Kalau untuk program apakah sudah benar atau enggak, saya nggak tahu nih latihannya seminggu berapa kali ya. Tapi udah latihan selama 6 bulan ya. Saya nggak tahu apakah seminggu latihan sekali atau latihan 2 kali ya. Cukup latihan biasanya sih anak umur 6 tahun cukup latihan sekali. Kalau saya sarankan ya, nggak usah buru-buru ya. Setiap minggu ya perbaiki lagi di gaya bebas, perbaiki lagi di gaya bebas ya. Nah itu mungkin terjawabkan ya. Kalau untuk pembentukan apakah di sini juga perlu teknik pembentukan mental, kita didik anak-anak tapi nggak usah dimanja juga dan nggak usah juga terlalu dikerasin ya. Kita juga harus lihat mana yang perlu kita kasih tahu, mana yang tidak perlu kita kasih tahu ya. Berarti proses pembelajaran dia ya. Nah di sini mungkin pertanyaan yang terakhir di sini ya. Nah ini cukup krusial menurut saya ya. Dan video ini banyak yang bertanya nih, berapa kali latihan renang dalam 1 minggu, pengembangan atlet renang jangka panjang ya. Ini banyak yang tanya ya, long term athlete development. Maaf kalau udah terlanjur over latihan ya di sini. Nah waktu umur 8 tahun, gimana sekarang umur anak saya Januari 2023, besok sudah masuk 9 tahun putri. Sekarang snack agak menurun, apakah kecapean atau kebosanan? Terus solusinya gimana ya Pak? Itu nanti akan saya jawab ya. Apakah perlu break dulu atau fisik dulu atau gimana coach? Saat ini latihannya 3 kali dalam 1 minggu. Dari umur 7 sampai 8 tahun itu 3 kali seminggu, terkadang ada tambahan 1 kali waktu libur sekolah. Terima kasih, saya sangat berharap bisa dijawab. Nah, oke. Ini yang akan saya jelaskan ya di sini ya. Nah, ini kebetulan tadi juga saya udah siapkan yang namanya kertas saya ini ya. Nah, disinilah saya akan jelaskan ya yang tadi ya. Nah, untuk berapa kali latihan dalam 1 minggu itu ya, sebentar saya bukakan ya. Nah, tadi kan untuk putri ya, untuk putri. Nah teman-teman bisa dilihat di sini. Ini sudah saya buat ya, lebih kurangnya ya. Nah kalau untuk putri, perhatikan ya, 6 tahun itu cukup 1 kali latihan, 7 tahun itu cukup 2 kali latihan, 8 tahun itu cukup lebih kurang 3 kali latihan, 9 tahun itu 4 kali latihan ya. 10 tahun itu udah boleh masuk ke 4 kali ya, 4 kali ya, paling banyak 5 kali latihan. Lalu 11 tahun itu udah boleh masuk ke 6 kali latihan karena dia peak height velocity. Di sini ada saya tulis ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah lalu 12 tahun itu udah boleh masuk ke 6 sampai 7 kali latihan.
13 tahun itu 7 sampai 8 kali latihan, 14 tahun 8 sampai 9 kali, 15 tahun udah boleh 9 kali latihan ya. Nah, lalu sembari bertumbuhnya waktu mereka udah boleh tambah latihannya ya. Jadi kalau untuk putri itu sedikit lebih cepat dari putra ya. Saya akan bacakan yang untuk putra ya di sini ya. Nah, terutama tadi juga ya yang untuk ini yang halaman kedua ya. Sorry, saya buka dulu ya. Ini agak goyang dikit kameranya. Nah, di sini ya, ini di bawah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya tulis program untuk ke tahun 2023 ya. Nah, untuk laki-laki itu berapa kali latihan dalam 1 minggu? Tadi kan putri ya, sekarang putra. 6 sampai 7 tahun itu 1 kali aja 1 minggu cukup. 8 sampai 9 tahun itu 2 kali dalam 1 minggu. 10 tahun itu cukup 3 kali ya dalam 1 minggu. 11 tahun 4 kali, 12 tahun 5 kali, 13 tahun 6 kali dalam 1 minggu. Nah, 13 tahun ini namanya peak height velocity atau namanya akil balik kalau di putra ya. Nah, 14 tahun udah boleh 7 kali, 15 tahun 8 kali, 16 tahun 9 kali, lalu 17 tahun ke atas itu udah boleh 9 kali ke atas. 17, 18 itu udah boleh 9, 10 ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Nah, untuk tadi itu ini saya buka kembali pertanyaannya ya dari ibu ini. Nah, kalau umur 9 tahun berarti tadi masuk 3 sampai 4 kali latihan. Nah, tergantung latihannya juga apa yang diberikan ya. Biasanya itu kalau anak-anak umur masih di bawah umur dewasa ataupun umur akil balik itu biasanya cuma dikasih lebih kurang ya 3.000 ya paling banyak ya 2.000-an 3.000 ya. Itu biasanya programnya ya banyakan ya kaki, berenang panjang, drill ya. Boleh dikenalkan juga yang namanya speed set, tapi ya nggak usah terlalu ngotot ya ke waktu-waktunya ya. Apakah perlu break dulu atau fisik dulu? Kalau untuk anak ibu umurnya berapa ini? Putri umur 9 tahun sih saya rasa nggak usah ya. Lebih kurang ya 3 kali latihan, 4 kali latihan ya cukup ya. Nah, cuman ya dalam 1 minggu itu ya. Jadi umur 7 tahun mungkin ya 2 kali ya, 2 kali cukup ya dalam 1 minggu, 2-3 kali lah ya, 2 kali ya paling banyak ya. Nah, itu pun kalau misalnya kebosanan mungkin iya ya, karena setelah 5 tahun umur usia setelah 5 tahun latihan berturut-turut ya, 5 tahun konservatif namanya ya, itu konsisten di 5 tahun itu anak-anak akan bosen ya, akan pasti akan penurunan performa ya. Jangankan di 5 tahun, sedangkan di 3 tahun 4 tahun aja anak-anak masih ada yang naik turun ya. Jadi kalau mau dikasih break ya boleh ya, boleh kembali lagi ke porsinya ya, nggak usah diporsir ya. Karena apa? Anak-anak ini juga kalau kita forsir terus akhirnya ya kita jadi salah langkah gitu loh ya. Nah, jangan sampai salah langkah nanti ketika kita udah umurnya gede ya, nanti dia nggak bisa berprestasi lagi, kita yang harus nge-push terus gitu loh ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa terjawabkan ya. Kalau mau digantikan ke olahraga lain ya silakan ya, boleh aja, nggak jadi masalah, ataupun dikenalkan ke olahraga yang lain ya. Nah, itu mungkin yang terjawabkan ya. Nah, sedikit di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk program yang saya buat ya lebih kurang ini ya. Nah, untuk tahun 2023 ini saya ada buat yang namanya annual program ya. Jadi untuk secara garis besar program tahunannya ya. Nah, itu kalau di klub-klub itu boleh aja dibuat. Contoh nih ya, setiap 3 bulan sekali itu ada evaluasi ya. Jadi contoh Maret, Juni, September, Desember misalnya. Lalu habis itu
beritahu juga kepada anak-anak ya, misalnya kamu ada di kelas mana gitu ya, jadi anak-anak juga ketahui ya. Lalu habis itu sesi pagi, sesi sorenya ya beritahu ke anak-anak jadwalnya ya. Dan contoh biasanya itu di setiap minggu kelima kalau di program saya ya, itu setiap minggu kelima itu saya akan kasih namanya specific drills, misalnya latihan lompat, latihan pembalikan, latihan drill, latihan water safety, apa aja lah yang kira-kira yang menurut teman-teman spesifik ya yang mau dikerjakan. Lalu setiap Januari balik lagi ke semua dasar-dasar yang harus dikerjakan. Jadi misalnya teman-teman kalau mau nulis program ya semua balik lagi ke dasarnya yang bulan Januari yang harus dikerjakan, ditingkatkan lagi apa yang harus bisa ditingkatkan ya. Jadi setiap tahun hampir sama seperti itu. Jadi nah kalau untuk yang kelas-kelas anak-anak yang gede-gede biasanya ya tetap ya 3-day cycle itu aerobic, speed race pace. Nah kita beritahu, lalu habis itu ya tambahin yang namanya core strength, medicine ball, lalu habis itu circuit training, pilates ya. Nah dan yang lain-lain ya. Nah kalau untuk anak-anak yang kecil-kecil ya kita ajarkan 4 gaya ya, mulai dari bebas, punggung, kupu dan dada ya. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.